Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita selesai dari al-ma'qid ar-rabi', simpul yang keempat, prinsip yang keempat, bagaimana seseorang mengagungkan ilmu syar'i. Nah, simpul yang pertama kita merujuk sedikit. Simpul pertama yaitu tathhir wi'a'il ilm, membersihkan wadah hati ataupun wadah tempat ilmu itu bersarang, yaitu hati. Kemudian ikhlas. Ma'qid yang kedua, ikhlas, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Nah, mengumpulkan himmah, tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, himmah tadi yang sudah ada, tekad yang sudah ada tadi, diarahkan kepada mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemarin ketinggalan dikarenakan nggak tahu ya, ada salah teknis di rekamannya. Nah, di sini Syekh mengatakan waqad kana hadha huwa ilmu salafi alaihim rahmatullahi thumma kathura al-kalamu ba'dahum fima la yanfa' wal ilmu fis salafi akthar wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Nah, yaitu ilmu para salaf. Ya, perbedaan ilmu salaf dengan ilmu khalaf, orang yang terdahulu, para ulama, dengan yang sekarang. Ya, bedanya apa? Dulu ilmunya yang banyak, sekarang bicaranya yang banyak. Bicaranya yang banyak. Naam, qala Hammad bin Zaid qultu li Ayyub as-Sukhtiyani al-ilmu al-yawma akthar aw fima taqaddam faqala al-kalamu al-yawma akthar wal ilmu fima taqaddama akthar. Naam, Ayyub as-Sukhtiyani, naam, Hammad bin Zaid bertanya kepada gurunya Ayyub as-Sukhtiyani, naam, apakah ilmu dulu? Naam, Ayyub as-Sukhtiyani ini tabi'in. Berarti dia bertanya bahwasanya ilmu di zaman para sahabat. Apakah ilmu di zaman para sahabat dulu lebih banyak atau yang sekarang? Nah, apa kata Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah? Al-kalamul yawma akthar. Ya, di hari ini banyak bicaranya daripada ilmunya. Nah, apalagi di zaman kita, wallahul musta'an. Baik. Insyaallah kita masuk kepada al-ma'qid al-khamis, prinsip yang kelima, simpul yang kelima, bagaimana seseorang agar dia dapat mengagungkan ilmu, yaitu sulukul jaddah al-musilah ilaihi, yaitu melalui ataupun kita katakan mencari jalan agar bisa sampai kepada ilmu, melewati jalan yang benar agar sampai kepada ilmu tersebut. Naam, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya, semua orang banyak mengatakan mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, tapi banyak orang yang terkadang keluar dari apa yang ia ucapkan. Nah, salah satu sebabnya apa? Salah cara dalam menuntut ilmu. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW melazimkan apa? Ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tauhid. Nah, melazimkan adanya tariqah, cara dalam mempelajari ilmu tersebut dan mendakwahkannya. Nah, mustahil dakwah itu berkembang kecuali karena adanya cara. Maka mengikuti cara para salaf dalam menuntut ilmu itu sangatlah penting, ya. Sudah sekalian yang dirahmati Allah, sangatlah penting. Nah, banyak para ulama akan ditanyai, ya, Syekh, kami mulai menghafal pakai apa? Kitab apa? Ya, kitab Bulughul Maram atau kitab Umdatul Ahkam. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin dia ketika itu geram ya mendengar pertanyaannya. Kenapa? Syekh mengatakan, "Kenapa antum tanya ini?" Kata Syekh. "Apa? Untuk apa? Untuk lomba-lomba gitu. Untuk banyak-banyakan hafalan." "La," kata Syekh. "Ilmu itu engkau hafal yang paling pentingnya. Itu dulu yang paling pertama. Yang paling pentingnya. Sudah hafal belum?" kata Syekh. "Udah hafal belum usul salasah? Udah tahu belum maknanya?" Itu kata Syekh. Nah, karena itulah ilmu yang Rasul SAW membawanya untuk diamalkan. Nah, diamalkan. Bukan untuk banyak-banyakan siapa yang paling banyak, siapa paling banyak. Enggak.
Adapun yang menghafal banyak, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan tujuan. Nah, tujuan bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu yang wajib, nah, yang bisa kita amalkan, kita ajarkan kepada keluarga kita. Nah, qala likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi faman sadaka jadata matlubihi aw qafathu alaihi. Di setiap hal yang diinginkan pasti ada jalannya. Nah, jalan menujunya. Ya. Barang siapa yang menempuh jalan yang tepat, ya, jalan yang tepat untuk mencapainya, maka dia akan sampai. Dia akan sampai. Barang siapa wa man adala anha lam yadfar bimatlubihi. Nah, barang siapa yang menyimpang dari jalan tersebut, maka dia tidak akan sampai ke tujuannya. Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsud wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsir. Naam. Jalan menuju ilmu itu, ya, ilmu itu ada jalannya, ada caranya, ada metodenya, ada manhajnya. Tayyib, akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsud. Nah, barang siapa yang salah jalan, maka dia akan mendapatkan kesalahan, terjatuh. Nah, dan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan ini kembali kepada diri. Kenapa kita tidak mau mendengar para ulama? Nah, kenapa kita tidak mau mendengar para ulama? Bagaimana metode menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu secara tadarruj, ya, bertahap. Ilmu itu bertahap. Tidak mungkin ilmu itu bisa langsung masuk seluruhnya ke diri kita. Begitu juga berdakwah. Berdakwah itu bertahap, ya. Bagaimana kita bisa memaksakan apa yang ada di kepala kita kepada salah seorang yang terkadang dia sama sekali nggak tahu, ya. Mungkin dari awam sekali gitu. Itu kita paksakan semuanya. Apa yang ada di kepala kita. Nah, hadza muhal. Ini mustahil. Tidak mungkin. Dan ini bukan merupakan metode para salaf. Ini bukan metode Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tayyib. Dan terkadang banyak orang yang warubama asaba faidah. Ada orang yang menempuh sebuah jalan, dapat faidah. Tapi faidahnya apa? Qalilah, sedikit. Dengan letih yang banyak. Nah, ini orang yang menuntut ilmu dengan terburu-buru. Mungkin satu hari diambil banyak pelajaran langsung. Dia makan semua, ya. Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mengambil ilmu itu sekaligus, nah, maka akan hilang juga sekaligus. Nah, biasanya orang yang mengambil ilmu sekaligus, itu biasanya dia ada keinginan lain, ya, di pengajaran ilmu itu. Mungkin dia ingin cepat dikatakan alim. Wallahu ta'ala alam. Nah, seorang penuntut ilmu dia bertahap dalam belajar. Karena dia belajar karena Allah. Belajar karena Allah. Bukan karena ingin dipanggil ustaz, dipanggil alim. Nah, hadis yang masyhur, yang seorang alim yang menuntut ilmu karena Allah, maka dia diseret di api neraka sebelum orang-orang kufar, orang kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qad dzakara hadha at-tariq bi lafdhin jami'in mani'in Muhammad bin Murtada ibn Muhammadin Az-Zabidi sahibul Taj al-Urus fi manzumatin lahu tusamma Alfiyat as-Sanad yaqulu fiha. Naam, ini Muhammad bin Murtada ibn Muhammad Az-Zabidi, seorang ulama, dia menjelaskan di sebuah syair, ya, jalan, bagaimana jalan dalam menuntut ilmu. Hadza tariq bi lafdhin jami'in mani'in. Baik. Qala fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana. Seorang itu tidak akan mungkin mencapai sebuah tujuan walaupun dia berjuang 1000 tahun. Ya, kalau dia salah cara, maknanya. Kalau dia salah caranya, enggak mungkin dia bisa. Fakhudh min kulli fannin ahsana. Maka ambillah di setiap bidang itu yang paling pentingnya, yang paling baiknya. Contoh orang belajar fikih. Belajar fikih muqarin, fikih muqaranah, perbandingan mazhab, misalnya. Tayyib. Dibacakan panjang lebar di depan awam. Ini bukan metode, jamaah sekalian. Ini yang membuat orang enggak paham terkadang. Ini dibahas masalah rukun salat saja, bisa bertele-tele kemana-mana larinya. Jadi orang keluar dari masjid enggak tahu yang mana rukun salat tadi yang dibahas.
Yang mana kisah si fulan tadi yang dibahas. Subhanallah. Bukan begini cara menuntut ilmu. Bukan begini cara mendakwahkan ilmu. Nah. Tayyib. Bihifdzi matnin jami'in lirajihi. Itu menghafal sebuah buku yang mengumpulkan ataupun buku yang mu'tamad, yang buku yang dijadikan buku acuan oleh para ulama. Nah, insyaallah buku-buku yang kita pelajari ini buku-buku yang jami'. Nah, buku-buku yang paling pentingnya itu di awal. Nah, bahkan orang awam pun bisa memahaminya, bisa memahami pelajaran. Nah, tayyib. Ta'khudhuhu ala mufidin nasihin, dan ilmu itu diambil dari guru. Ilmu belajar dari guru, bukan dengan buku saja. Tayyib. Banyak orang sekarang belajar dengan buku, keluar buat fatwa baru. Nah, ini bukan bentuk dari menuntut ilmu yang benar. Tayyib. Terkadang dia bisa berbahasa Arab, ya, tapi tidak belajar bersama guru. Namun nanti bahayanya apa? Dia tidak mengetahui bagaimana cara ulama dalam menjawab pertanyaan misalnya. Akhirnya dia menjawab suatu hal yang kalau para ulama mungkin nggak akan jawab seperti itu. Tapi keluar dari dia seperti itu. Subhanallah, karena dia tidak belajar dengan guru. Ini pentingnya belajar dengan guru. Makanya kajian online kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Namun kajian utama itu di masjid. Masjid Allah. Qala fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrayni. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusul ilaihi. Untuk kita ringkas saja. Untuk menuntut ilmu itu dibangun dengan dua cara. Amrain, dua cara. Fa ammal amrul awwal fa hifdzu matnin jami'in lirajihi fala budda min hifdzin wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdzin fa innahu yatlubu muhada. Yang pertama, dia belajar buku ringkas. Itu yang paling penting, buku ringkas. Nah, itu yang mengumpulkan seluruh ilmu. Jadi bidang apa misalnya? Di adab ada buku ini satu kita pelajari. Kemudian di bidang fikih kita awali dengan buku yang ringan. Misalnya rukun, syarat dan kewajiban-kewajiban salat. Nah, cara berwudu. Ini yang ringan-ringan saja. Tayyib. Nanti dekat puasa dibahas puasa. Nah, begini menuntut ilmu. Beginilah Al-Qur'an dulu turun. Ya. Al-Qur'an turun itu apa? Bertahap. Enggak langsung diturunkan seluruhnya, enggak langsung. Nah, makanya terciptalah ataupun terbentuklah pribadi-pribadi yang luar biasa, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun kita sekarang Allah musta'an, semua pun mau dihajar gitu kan, seluruhnya, pokoknya ikut pelajaran seluruhnya. Subhanallah, ini bukan cara Rabbani. Ya. Fala budda min hifdzin, dihafal. Faedah itu dihafal semampunya. Yang enggak bisa bahasa Arab hafal dengan bahasa Indonesia semampunya. Walaupun sekali, ada cara yang lebih mudah, ya, didengar kembali rekaman. Nah, itu cara lebih mudah juga untuk rojaah pelajaran. Baik, menuntut ilmu kenikmatannya itu di menuntut ilmu, di mengulang ilmu. Sebagaimana ahlud dunia, ya, pengejar dunia, mereka bersemangat karena nikmat dunia ini bagi mereka. Ya kan gitu. Nah, penuntut ilmu begitu juga sebaliknya. Di sisi apa? Di sisi akhirat. Karena nikmat bagi mereka ilmu tersebut, maka ilmu tersebut tidak ingin dia lewatkan. Nah, begitulah penuntut ilmu. Ya, sama tamaknya dengan penuntut dunia. Tapi dunia tamak kepada dunia. Nah, penuntut dunia dan penuntut ilmu tamak kepada akhirat. Wal mahfudhu al muawwal alaihi huwa al matlul jami' lil rajihi ay al mu'tamad inda ahli al fan. Nah, itu buku-buku buku-buku di setiap bidang, buku-buku yang ringkas, buku-buku yang mengumpulkan inti dari cabang ilmu tersebut. Wa ammal amru tsani fa akhduhu ala mufidin nasihin fatafza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu yattasifu bihadaini alwasfaini. Yang kedua, yang pertama menghafal ilmu, mempelajarinya. Nah, menulis ilmu juga penting. Yang kedua, cara yang kedua agar sukses dalam menuntut ilmu yaitu mengambilnya dari guru. Sifatnya apa? Mufid dan nasih. Dia memiliki sifat mufid. Apa itu mufid? Bisa memberikan faidah. Nah, bisa memberikan faidah dari buku yang dipelajari. Nasih, dan dia bisa memberikan nasihat, itu secara singkatnya. Ya. Nah, makanya belajar dengan para ulama penting.
Sama sekali mati Allah. Nah, bersemangatlah yang bagi yang ingin mendengar pelajaran para ulama, bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Jangan kucilkan diri. Ya, semua orang bisa. Semua orang bisa, tinggal berdoa kepada Allah banyak-banyak. Ya, semua ini dulu yang lain yang belum bisa bahasa Arab dulu, yang sudah bisa bahasa Arab dulu sama juga, nol. Ya, sama juga. Yang penting semangat belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Fatafza'u ila syaikhin tatafahamu anhu ma'aniyahu. Nah, dia belajar bersama guru. Ada dua sifat guru yang penting untuk diketahui. Yang pertama, al-ifadah, yaitu dapat memberikan nasihat, dapat memberikan ifadah dari buku yang dipelajari. Wa hiya al-ahliyatu fil ilmi fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adrak fasarat lahu malakatun qawiyyatun fihi. Yaitu guru yang memiliki keahlian dalam ilmu, dia belajar. Kita tahu dia pernah belajar bersama guru yang sebelumnya. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi, yaitu belajar dengan orang-orang yang kita tahu orang tersebut belajar dengan para ulama, dengan para guru sebelumnya. Fasarat lahu malakatun qawiyyah, dan ia memiliki malakah, dia memiliki ilmu yang bisa dia sampaikan. Tayyib, jemaah sekalian mati Allah. Tentunya ilmu yang disampaikan itu berjenjang. Nah, banyak penuntut ilmu yang menyampaikan ilmu, ya ia sampaikan apa yang ia bisa sampaikan. Nah, terkadang penuntut ilmu ya lalu dia mencoba gitu menyampaikan sebagaimana ulama menyampaikan ya, buku-buku besar. Nah, ada dua kesalahannya. Kesalahan pertama, dia memulai dengan buku besar. Kesalahan kedua, dia belum mampu untuk membahasnya. Nah, ini dua kesalahan yang dilakukan oleh banyak dari manusia. Nah, semoga Allah memberikan kita taufik. Nah, yang kedua, hadisnya wal aslu fi hadza, hadisnya wal aslu fi hadza ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Baik, ini hadis yang sangat mulia, sangat baik, bagus, dan terkadang mungkin jarang kita dengar ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tasma'un. Belajarlah kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasma'un, dengarlah, belajarlah. Wa yusma' minkum. Nanti insyaallah kalian juga akan didengar. Nah, begitu dia. Makanya penting belajar dengan guru. Penting belajar dengan guru. Wa yusma' mimman yasma' minkum. Nah, orang yang mendengarkan kalian nanti begitu juga akan didengar juga oleh orang yang setelahnya. Nah, subhanallah, ini penting. Makanya ilmu itu dia kita katakan ada alurnya dia ya, ada alurnya. Nah, wal ibratu bi umumil khitab la bi khususil mukhatab. Nah, hadis ini dijelaskan di waktu zaman para sahabat Nabi SAW, namun berlaku juga untuk zaman kita sekarang. Fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhihi al-ummah an ya'khudahu al-khalifu anis salaf. Nah, maka dari itu kata Syekh, dari bentuk rambu-rambu dari ilmu ini, kebiasaan ilmu dari zaman ke zaman, yaitu al-khalifu ya'khud anis salaf. Orang yang setelahnya mengambil dengan orang yang sebelumnya. Begitulah ilmu itu sampai kepada kita. Nah, kalau ilmu cuman dengan baca kitab saja, ya ini bukan metode para ulama. Ammal wasfu ats-tsani wa fahuwa an-nasihah. Sifat yang kedua yaitu an-nasihah. Dia dapat memberikan nasihat. Ini penting. Nah, yang paling penting diketahui juga jamaah sekalian mati Allah, dalam majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelis yang mulia. Majelis yang mulia. Nah, terkadang disampaikan ya, di majelis ilmu itu disampaikan kebenaran dan disampaikan juga agar orang terhindar daripada kebatilan. Namun majelis ilmu itu majelis yang mulia. Maka dulu pernah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, seorang bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, ini si fulan bagaimana ini si fulan disebutkan nama gitu." Apa kata Syekh Utsaimin? "Azalnak min hadzal makan." Kata Syekh Utsaimin, belum dijawab langsung diusir.
Sekarang kamu pergi dari tempatnya. Pergi dari tempatnya. Itu kata Syekh Al-Utsaimin. Naam. Namun para masyayikh kalau ditelepon ditanya, disebutkan nama, para masyayikh menjawab, oh ini memiliki penyimpangan. Itu ditelepon atau di tempat-tempat khusus. Tapi bukan di majelis ilmu. Majelis ilmu itu yuhtaram. Majelis ilmu itu dihormati. Orang yang hadir itu bukan 1-2 orang, beda-beda bentuknya. Yang nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Ini bentuk penting bagi seorang yang mengajarkan ilmu. Nasih. Dia bisa memberikan nasihat, ya, bukan malah menjadikan ilmu itu jelek di sebagian orang. Terkadang ada orang yang nggak paham itu dikiranya ilmu ini majelisnya nggak jelas nih. Majelis ghibah. Subhanallah. Nah, ini yang salah gimana nih? Akhirnya ilmu yang jelek. Nah, qala wal ahaduhuma salahiyatu syekh lil ihtidaa bihi wal ihtidaa bihi bihadihi wa dallihi wa samtihi. Yang pertama, yaitu guru tersebut bisa diikuti, ya, dari zahirnya dan dari amalnya. Ini saya singkatnya maknanya, ya, karena waktu hampir habis. Tayyib. Guru itu diikuti, yang bisa diikuti. Kemudian wal akhar ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Kemudian guru yang pantas untuk diambil ilmu darinya, yaitu dia yang mengetahui cara mengajar. Nah, cara mengajar. Terkadang orang yang mengajarkan ilmu, ya disampaikan apa yang ada di kepala dia, disampaikan semua. Apa yang dia tulis di buku, semua disampaikan. Ini bukan metode para ulama. Yang sering kami katakan, Syekh Ibn Baz, para ulama-ulama kibar itu membahas kitab usul salasah itu. Ya, sekali pertemuan, 2 kali pertemuan selesai di masjid umum. Tidak mesti disampaikan seluruh pengertiannya, lughatan, syara'an, seluruhnya. Tidak. Nah, makanya ilmu itu, terkadang ilmu itu dianggap sulit. Padahal ilmu itu enggak sulit. Ilmu agama itu mudah. Al-Quran diturunkan itu mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran itu telah kami mudahkan untuk diingat. Makanya Al-Quran diturunkan secara bertahap. Ya, bertahap. Maka itu Quran dikatakan mudah. Naam. Wal akhar ma'rifatu bi taraqqi ta'lim bihaitsu yuhsinu ta'lima al-muta'allim. Dia bisa mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan saudara-saudaranya. Tayyib. Nah, wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu. Dan guru tersebut dia mengetahui apa yang pantas untuk diberikan ilmunya kepada orang yang belajar kepadanya, atau hal-hal yang bisa ditunda. Hal yang bisa ditunda, bertahap. Untuk ilmu itu bertahap. Waqfat tarbiyatil ilmiyyati allati dzakaraha asy-Syatibi fil muwafaqat. Sebagaimana cara belajar atau cara mengajar yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi fil muwafaqat. Al-Muwafaqat ini buku dari Imam Syatibi, buku tentang maqasid asy-syariah. Baik. Nah, selesai kita dari membahas al-maqid al-khamis, yaitu menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu, yaitu mengikuti jalan para nabi dan rasul, ya, mengikuti pelajaran para sahabat, tabi'in, para ulama salaf. Nah, sampai sekarang tetap masih ada ulama yang masih kokoh dalam mengajarkan ilmu secara tadarruj, alhamdulillah. Dan itu menjadikan acuan kita dalam menuntut ilmu. Sekarang sudah 25 menit. Hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.